Ya, salam pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita akan memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan atas kami. Berkatilah hari ini, biarlah sepanjang perjalanan kami hari ini Engkau dipermuliakan dan segala sesuatu yang kami kerjakan nama-Mu ditinggikan. Itu sebabnya kami mau memulai hari ini dengan mengerti maksud-maksud Tuhan dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi ini saya ingin berbagi kepada setiap kita soal hal yang sangat penting dan diperlukan oleh setiap kita di saat-saat seperti ini, yaitu membangun kehidupan yang berdamai dengan semua orang. Kata damai itu dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata rekonsiliasi. Kalau kita membaca dalam surat Roma pasal 12 ayat ke-18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai ini adalah kebutuhan yang betul-betul menjadi jawaban bagi setiap orang hari-hari ini karena kita melihat di sana sini terjadi kekacauan, ada peperangan, tawuran-tawuran, bahkan hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga, itu juga menjadi persoalan-persoalan yang hari-hari ini menjadi tontonan hidup setiap kita. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita sebagai umat Tuhan, yang kita harus lakukan adalah kita menjadi juru damai. Dimanapun kita ada, Anda dan saya menjadi orang yang membawa damai, seperti kata firman Tuhan pada hari ini, Roma 12 ayat 18, yang berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kata semua orang ini adalah siapa saja. Kata semua orang ini bisa mereka merupakan orang-orang yang satu pekerjaan dengan kita, satu kantor dengan kita, orang yang satu sekolah dengan kita, orang yang bertetangga dengan kita, bahkan kita mungkin saudara bersaudara, satu dalam keluarga, siapa saja. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang yang membawa damai. Kita perlu memilih untuk hidup damai dengan semua orang karena saudara tahu bahwa hidup berdamai itu disetarakan dengan kekudusan hidup. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan oleh firman Tuhan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, ini yang saya suka, saudara, bahwa hidup berdamai itu disetarakan dengan kehidupan yang kudus. Artinya apa? Ketika saudara memilih untuk berdamai dengan siapa saja, maka sebenarnya engkau sedang membangun kekudusan hidupmu. Jadi orang yang tidak bisa membangun hidup damai dengan siapa saja, maka itu artinya orang yang demikian itu seperti orang yang dalam kondisi tidak dalam kekudusan. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan sangat merindukan supaya saudara dan saya membangun hidup damai dengan siapa saja. Oleh karena dengan hidup damai, Anda sedang berjalan pada jalan kekudusan.
Firman Tuhan mengajari kita untuk berusaha hidup damai dengan siapa saja itu karena setiap kita itu memang potensi disakiti, potensi dikecewakan. Saudara dan saya itu potensi mengalami ketidakadilan. Bahkan yang paling besar potensinya untuk membuat saudara dan saya kecewa itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Apakah itu saudaramu, apakah itu pasanganmu, apakah itu orang tuamu, apakah itu anakmu. Mereka-mereka ini adalah pribadi-pribadi yang sangat-sangat potensi untuk melukai hati saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan mendorong kita untuk mengerjakan hal yang mulia ini, yaitu walaupun sakit, walaupun berat, saudara dan saya harus membangun hidup damai dengan cara mengampuni mereka, memaafkan mereka, menerima kekurangan-kekurangan mereka. Di Sumatera Utara itu kita sangat diberkati dengan sejarah kehidupan Nommensen ketika beliau masuk ke Sumatera Utara membawa Injil kepada orang-orang Batak. Saudara tahu beliau tidak mudah ya, karena pada saat itu suku Batak tidak dalam iman seperti yang sekarang ini sebagai orang percaya. Ada penolakan, ada hinaan, ada ejekan, ada olok-olok yang sering ditujukan kepada beliau, bahkan beberapa kali direncanakan untuk dibunuh, diracun begitu, ditolak. Tetapi yang menarik adalah kekuatan dari kehidupan Nommensen itu. Dia selalu datang dengan senyuman, dia selalu datang dengan ramah, walaupun sering diancam, ditolak. Bahkan saudara tahu dia membangun satu perkampungan di Said Nihuta di kota Tarutung yang sekarang itu namanya Huta Damai, yang artinya kampung damai, karena waktu itu kampung ini menjadi tempat damai bagi banyak orang. Ada orang yang sakit datang ke situ, ada orang yang bertengkar dengan pasangannya datang ke situ, dan perkampungan itu menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang yang tertolak oleh keluarganya. Di sana mereka menikmati damai. Nah, saudara terkasih, yang sering menghalangi orang untuk berdamai itu adalah, yang pertama itu adalah gengsinya. Nah, kalau gengsi itu biasanya orang akan sulit untuk berdamai dengan sesamanya. Kemudian perasaan benar. Nah, perasaan benar ini kadangkala kita ketika kita mempertahankan perasaan benar, ini akan menghalangi kita untuk berdamai dengan orang. Seringkali kita berpikir, kan bukan aku yang salah, kan dia yang salah. Bagaimana mungkin aku yang harus minta maaf sementara dia yang salah, bukan aku. Nah, saudara, perasaan benar ini harus diruntuhkan supaya kita boleh membangun damai. Kemudian hati yang keras itu bisa menghalangi orang untuk mau berdamai dengan sesamanya. Sudah terlalu luka, sudah terlalu parah, sudah terlalu sakit, akhirnya menyisakan dendam yang hebat. Maka ini menjadi penghalang bagi Anda dan saya untuk berdamai. Dan yang paling kuat adalah soal harga diri. Orang sering sekali menempatkan harga diri ini sebagai sesuatu yang sangat tinggi, dan akhirnya betapa susahnya berdamai dengan siapa saja, melepaskan pengampunan. Sekali lagi, Anda dan saya tidak akan bisa terluput dari yang namanya kekecewaan, pengkhianatan, ketidakadilan, tekanan hidup. Tapi dengan itu semua kita nggak boleh menyerah. Yang harus kita lakukan adalah menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sedapat mungkin. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Karena ini karakter Tuhan. Kita belajar dari Yesus, saudara, bahwa dia datang ke dunia ini, satu tujuannya adalah untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Makanya kekristenan itu disimbolkan dengan salib
Dan salib itu artinya ada hubungan vertikal yang sudah didamaikan, yaitu Allah dengan manusia. Lalu ada side horizontal yang adalah simbol damainya seseorang dengan sesamanya. Jadi ketika seseorang berdamai dengan Tuhan, maka damai dengan Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi orang itu untuk berdamai dengan sesamanya. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Dia mengambil inisiatif untuk datang ke dunia ini, menebus dan menyucikan dosa saudara dan saya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya hubungan kita dengan Tuhan kita itu didamaikan. Maka saya percaya, sebelum seseorang mengalami damai dengan Tuhan, pemulihan dengan Tuhan, dia tidak punya alasan untuk bisa berdamai dengan sesamanya. Itu sebabnya buka hatimu, terimalah damai yang datang dari Tuhan itu, dan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu menjadi harga yang mahal yang engkau harus syukuri untuk hidupmu, supaya engkau punya kekuatan untuk berdamai dengan sesamamu. Ya, kita sangat tertolong dengan terjemahan Alkitab soal berdamai itu. Dalam beberapa kata asli Alkitab itu ada kata kaper atau kapar atau kipur yang mengingatkan kita satu perayaan besar daripada orang Israel dalam Alkitab, yaitu Yom Kippur, hari raya pendamaian, yang bagi mereka ini adalah hari raya yang paling besar. Kenapa? Karena arti daripada Kippur itu adalah menutupi dosa. Artinya begini saudara, ketika engkau bertemu dengan kelemahan saudaramu, itu tidak menjadi bahan bagi engkau untuk mengekspos kelemahan itu kepada orang lain. Tetapi ketika engkau melihat kelemahan dan kekurangan saudaramu, tugasmu adalah menutupi kekurangan dan kelemahan itu. Disitulah pengampunan itu bekerja. Makanya hidup berdamai itu artinya memperbaiki hubungan yang rusak. Sangat indah karena dalam bahasa Yunani rekonsiliasi atau damai itu menggunakan kata-kata lasso yang artinya mengubah permusuhan itu menjadi persahabatan. Jadi percayalah bahwa apapun bentuk perselisihan, apapun bentuk perseteruan, apapun bentuk permusuhan, tidak akan pernah memberikan keuntungan sekecil apapun bagi dua pihak. Tetapi berdamai itu adalah mendatangkan keuntungan bagi dua pihak. Itu sebabnya hubungan yang rusak yang sudah diperbaiki itu akan membuat kedua belah pihak yang pernah berseteru itu akan hatinya tenang, hatinya bersuka cita. Dan dalam kata yang lain itu, berdamai itu artinya apokatallasso, artinya berdamai sepenuhnya. Ketika kita berdamai dengan siapa saja, saudara, tidak boleh disisakan sedikit pun. Sifatnya harus sepenuhnya, harus total. Pada akhirnya, kita harus memelihara damai dengan semua orang ini karena dalam kekristenan, damai itu terkait dengan ibadah. Ada satu ayat dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25, dikatakan begini oleh firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergi berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya Tuhan mau supaya ketika kita beribadah, kita harus lebih dulu berdamai dengan sesama kita. Adalah sesuatu yang
menjadi bermasalah seperti ayat ini jelaskan, kalau seseorang beribadah tetapi dia masih bertengkar dengan saudaranya. Nah, saya percaya bahwa kita mau supaya ibadah kita itu berguna bagi hidup kita, memberkati hidup kita. Maka seperti apa kata firman Tuhan? Kalau engkau teringat suatu hal dalam hati saudaramu tentang kamu, tinggalkan dulu persembahan itu, pergilah berdamai dengan sesamamu. Jangan pernah memberikan batas terakhir pada dirimu untuk memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain terhadapmu. Jangan engkau berkata seperti pada umumnya orang pahami bahwa kalau 1 kali masih bisa aku maafkan. Kalau 2 kali masih bisa. Kalau 3 kali cukup. Ajaran firman Tuhan tidak ada soal itu. Karena pengampunan dalam ajaran Alkitab itu tiada batasnya. Dan tidak ada satu kesalahan apapun di dunia ini yang tidak pantas untuk diampuni. Akhirnya saya harus menyampaikan apa kata firman Tuhan soal berdamai dengan semua orang, karena hidup berdamai itu adalah kunci daripada masa depan. Ada kaitannya dengan berkat kehidupan. Saudara pasti sudah sering mendengar dan membaca apa kata firman Tuhan soal kehidupan yang rukun, ketika di mana orang-orang berkumpul dan mereka rukun. Mazmur 133 ayat 1-3, di mana orang-orang yang percaya hidup dalam kerukunan, maka di sana Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti yang dicatatkan dalam Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lalu ayat yang ketiga mengatakan, seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, engkau harus camkan ini, bahwa sekecil apapun perselisihan, sekecil apapun dendam yang tersimpan dalam hati kita, itu tidak mendatangkan berkat sedikit pun dalam hidupmu. Tetapi damai, pengampunan, memaafkan, seperti kata firman Tuhan, kesanalah Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya, memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi ketika seseorang berdamai dengan siapa saja, maka hatinya akan lega. Hatinya itu akan menjadi penuh sukacita. Dan saya percaya hati yang lega itu akan memperpanjang umur seseorang. Karena percayalah, semakin engkau marah terhadap sesamamu, semakin membuat kesehatanmu menjadi buruk. Tetapi kalau engkau sukacita, hatimu lega, hatimu damai, hatimu tenang, maka saya percaya itu akan menyembuhkan tubuhmu. Dan terlebih lagi kata firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tuhan memberkatimu, saya berdoa bagi siapa saja. Tuhan, engkau berkati umatmu dimanapun mereka berada, biarlah kerinduan untuk berdamai dengan siapa saja tercurah atas mereka, dan mereka diberi kekuatan untuk memaafkan dan melupakan kekecewaan, sakit hati, dan ketidakadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.